interpersonal yang penting gitu. Halo, ini hampir sama. Ya, ini suaranya hilang-hilang terus nih. Oke, ini hampir sama sebenarnya dengan teorinya Maslow gitu ya, teorinya Maslow, ya. Tetapi ada perbedaan di sini gitu ya. Nah, seseorang dapat memilih lebih dari satu level kebutuhan secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau Maslow itu bertahap, hierarki secara tahapan piramid gitu ya. Tapi kalau ini level 1 dan level 2 itu bisa dijalankan sekaligus gitu ya, pemenuhan kebutuhannya. Atau 1, 2, 3 gitu, itu bisa gitu ya. Nah, apabila kebutuhan yang levelnya lebih tinggi sulit dipenuhi, keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang levelnya lebih rendah akan meningkat gitu ya. Ya, bisa berjalan beriringan ya. Atau kalau yang misalkan tadi di Abraham Maslow itu ada sosial atau pertemanan itu tidak bisa, maka dia karena kembali lagi ya ke perilaku atau individu orangnya gitu. Kalau orangnya dari dalam dirinya memang tidak mau membuka diri dengan orang lain gitu ya, atau tidak peduli dengan orang lain, biasanya dia akan konsentrasi full di dirinya sendiri gitu ya. Nah, pokoknya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dirinya secara maksimum gitu. Nah, rigid itu secara detail gitu ya. Rigid itu halo? Ya. Ya, rigid, terperinci, detail. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat ya, ketika posisinya harusnya beriringan gitu ya. Nah, ini bisa berjalan kemari gitu. Nah, ini ada tanda panah ke belakang gitu ya. Artinya begitu dia mau masuk ke yang tinggi ya. Tetapi belum bisa gitu ya, maka dia akan memaksimumkan di sini gitu. Atau begitu dia di sininya tidak bisa, maka dia akan memaksimumkan di di tahapan sandang pangannya gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa teori ya, teori mengenai kebutuhan dari McClellan ya, bahwa karyawan memiliki cadangan energi potensial ya, cadangan energi bahwa bagaimana energi itu dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi dan situasi dan peluang yang tersedia gitu ya. Nah, didorong oleh kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat, satu. Yang kedua, harapan keberhasilannya, nilai intensif yang melekat pada tujuan. Nah, teori of need-nya McClellan ini dikenal dengan need for achievement, kebutuhan akan prestasi, kemudian need for affiliation, ya, kebutuhan akan afiliasi. Afiliasi ini orang tuh cenderung pengennya ikut dengan yang lain gitu ya, atau memiliki keterikatan dengan yang lain. Kemudian need for power and kebutuhan akan kekuasaan. Orang itu butuh yang namanya power untuk berkuasa secara finansial gitu ya. Ya, power itu kekuatan. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya ekspektansi teori dari Viktor Fromm. Ya.
Teori motivasi yang menyatakan seseorang termotivasi dalam bekerja tergantung seberapa kuat ekspektasi bahwa tindakan yang dilakukan akan memberikan hasil. Ekspektasi itu harapan gitu ya. Harapan itu biasanya berbarengan dengan aktualnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya tulis ya. Ya. Nah, ekspektasi dan atau harapan itu akan dilihat dengan aktualnya gitu, atau kenyataannya, gitu. Kenyataannya yang ada, ya, ekspektasi. Ya, misalkan harapannya bekerja di Taiwan sini adalah salary atau rewardnya baik gitu ya, tapi ternyata tidak. Nah, ini akan menimbulkan kekecewaan gitu ya, kekecewaan pada diri pekerja, sehingga prestasi, nah, terkaitnya dengan prestasi adalah bahwa dia tidak akan menunjukkan performan yang baik gitu ya. Ya, performan itu ini ya, apa namanya, kondisi ya. Nah, ketika individual effortnya itu, usaha pribadinya itu sudah baik gitu ya, kemudian performanya baik, tetapi ternyata rewardnya tidak ada, maka orang pekerja akan kecewa gitu ya. Nah, nanti akan berpulang ketika dimintakan bekerja dengan lebih baik lagi, orang akan bermalas-malasan biasanya, karena harapannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Memiliki krisis kepercayaan diri gitu. Tergantung kasusnya kalau saya gitu ya. Kalau saya tergantung kasusnya. Kalau saya selalu berpandangan begini ya. Harapan kosong. Nah, harapan kosong itu harapan yang tidak sesuai dengan janji. Atau nah, kalau saya melihat bahwa diri seseorang gitu ya, kadang memang meningkat, kadang turun gitu ya. Atau kepercayaan seseorang kadang meningkat, kadang turun gitu. Nah, untuk memotivasi agar selalu stabil gitu ya, maka saya selalu mengatakan dalam diri pribadi gitu ya, bahwa walaupun keadaannya tidak baik gitu ya, lingkungannya tidak baik gitu ya, tapi kita harus berbuat yang terbaik gitu. Ya, jadi walaupun lingkungan sekeliling kita itu sudah rusak gitu ya, tapi kita tidak akan mau jadi bagiannya rusak itu juga gitu ya. Ya, nanti di pertemuan TTM kelas gitu ya, kita akan membuat beberapa simulasi ya, yang menggunakan media film. Nanti akan kita lihat gitu ya, mengenai motivasi diri, sehingga kita tidak ikut terjangkit virusnya gitu. Nah, itu saja sebenarnya. Kemudian selalu ada harapan bahwa hari esok gitu ya, harapan bahwa hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan itu akan ada peningkatan gitu ya. Ya, peningkatan pada prestasi gitu ya, peningkatan pada salary gitu. Nah, sehingga yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pengaruh negatif ya, ini terkait pengaruh negatif yang muncul terhadap diri kita itu dibuang gitu. Selalu dilatih untuk dibuang, sehingga
kita melihat sesuatu itu dari sisi positifnya terus gitu. Ya, jangan melihat sisi negatifnya gitu. Nah, kita selalu positif sehingga secara perilaku, secara kejiwaan gitu ya, kita nanti tidak kena penyakit, namanya penyakit apa? Penyakit jiwa gitu, penyakit jiwa atau sebentar-sebentar menghasut, sebentar-sebentar mengumpat orang, nah stres akhirnya gitu ya. Nah, ini banyak tren sekarang itu yang stres itu adalah kaum muda gitu ya. Hati-hati ini. Karena saking kecewanya melihat kondisi negara misalkan, kondisi kantor, kondisi lingkungan yang tidak bisa diatur gitu ya. Maka kalau di dalam dirinya tidak keluar gitu ya, itu biasanya timbulnya stres nanti. Stres ujungnya adalah kena stroke. Nah, trennya adalah kaum muda sekarang nih. Oke. Untuk yang ini saya tidak bahas gitu ya. Untuk yang khusus yang itu tidak saya bahas. Oke. Nah, kita kembali kemari. Equity ya. Dari ini mengatakan seseorang akan mengevaluasi apa yang melakukan dan peroleh pada perusahaan tempat bekerja dengan membandingkan perlakuan di tempat lain. Nah, ini orang yang baru masuk bekerja dengan orang yang lama, misalkan gajinya sama, gitu ya. Otomatis biasanya orang yang lama itu akan marah, gitu ya, akan kesal, gitu ya. Nah, orang yang baru pun ketika ada orang lama yang gajinya lebih tinggi dari dia, itu tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa perusahaan tidak adil, gitu ya. Tetapi dia akan berkata gitu ya, kalau yang positif mungkin dia pengalamannya lebih banyak gitu ya, kemudian prestasinya lebih baik gitu ya. Nah, jadi sesuatu itu harus dilihat dengan apa yang mereka lakukan gitu ya. Ya, apa yang mereka lakukan, tapi dilihatnya dalam sisi sesuai dengan kualifikasi gitu ya, sama capability dirinya sendiri gitu dalam bekerja. Ini sering-sering ada ini di tempat kerja, memang sangat sering kecemburuan sosial itu muncul gitu ya. Oke. Nah, ini goal itu tujuan, setting tujuan ya. Yang menyatakan memberikan tantangan dengan respon balik terhadap setiap usaha pencapaian tujuan akan lebih memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja. Nah, ini endingnya adalah motivasi ya. Manajer yang memotivasi karyawan biasanya karyawannya akan termotivasi, akan meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh manajernya ya. Nah, perlu untuk diperhatikan keyakinan individu bahwa ia mampu dalam menjalankan tugas. Nah, kemudian teori ini terbatasi oleh budaya gitu ya, tidak sama dengan tempat lain. Asumsinya bahwa pegawai bersifat mandiri, manajer dan bawah sama-sama mencari goal yang menantang gitu. Artinya si pegawai dan manajernya sama-sama ingin bekerja untuk mencari laba. Oke. Di sini bukan bersaing gitu ya. Asumsinya di situ tadi adalah karena mereka bekerja di satu tempat yang sama, maka motivasi mereka adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa jalan. Ya, kalau sering saya katakan kelangsungan hidup perusahaannya itu ada di tangan mereka gitu ya. Jadi kalau pegawai atau staf dan manajernya tidak bekerja sama untuk melihat kepada tujuan